Bismillahirrahmanirrahim. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Maka ini Ka'bah ini Al-Quran mengatakan wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Ini dia. Al-Quran udah bilang kok, makanya kerinduannya nggak pernah habis. Tapi sebelum saya gambarkan ini ayat ini, Ka'bah ini jadilah, itu kan? Jadi apa? Rumah Allah. Di zaman Nabi Ibrahim, saya loncat nih. Zaman Nabi Ibrahim mendirikan pondasi itu. Kisahnya tahu kan? Nabi Ibrahim mendirikan pondasi. Setelah Nabi Ibrahim mendirikan pondasi, Allah katakan, "Hai Ibrahim, nadiyan nas." Panggil semua manusia. Untuk apa? Untuk berhaji. Berhaji itu artinya untuk menyengaja datang ke sini. Haji itu artinya apa? Menyengaja datang. Berhaji itu artinya apa? Menyengaja datang. Ya Ibrahim, nadiyan nas. Hai Ibrahim, panggil semua manusia. Untuk apa ya Allah? Untuk datang ke tempat ini. Ke rumahmu ini ya Allah? Iya. Siapa yang aku panggil? Semua manusia. Sampai kapan? Sampai keturunan daripada akhir zaman. Sampai umat Muhammad. Ibrahim bertanya, ya Allah, aku disuruh manggil semua manusia sampai manusia yang akan datang. Bagaimana suaraku akan sampai? Bagaimana suaraku akan sampai? Aku hidup zaman sekarang, suruh memanggil manusia yang akan datang. Bagaimana suaraku akan sampai? Apa jawaban Allah? Inna alaikal adhan wa alainal balagh. Engkau yang memanggil, aku yang menyampaikan. Masya Allah. Engkau yang memanggil, aku yang menyampaikan. Nah punten, jawabannya akan segera terjawab. Maka Nabi Ibrahim datang ke Arafah. Sampailah di Bukit Arafah. Berdiri sampai menghadap kiblat. Lalu Nabi Ibrahim berteriak dengan sekeras-kerasnya. Nabi Ibrahim, ayuhan nas, kata Nabi Ibrahim. Ayuhan nas, hai sekalian manusia. Lihat kata Nabi Ibrahim. Inna Allah qad bana baitan 'alal ardi fahajjuh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan di muka bumi ini rumahnya, maka berhajilah kalian. Yang memanggil siapa? Nabi Ibrahim. Hai sekalian manusia, Allah telah membuat rumahnya di muka bumi ini, maka ayo datang ke sini, datang ke sini. Datang ke sini. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Nabi Ibrahim pertama kali talbiyah di Arafah. Punten-punten, bahasa para alim ulama, wa mundu dzalika hin. Dan sejak itulah, ulangi lagi, dan sejak itulah Allah tanamkan di hati setiap orang yang beriman walaupun masih di alam ruh cinta ke Ka'bah. Subhanallah, Masya Allah. Udah tahu jawabannya sekarang? Sekarang pertanyaan, sejak kapan ibu bapak mencintai Ka'bah? Boleh, sejak di alam ruh. Tapi sejak dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Dan waktu itu kita di alam ruh. Beberapa ulama saat itu mengatakan, saat ada labbaik Allahumma labbaik, alam ruh bergoyang. Kenapa? Karena semua ruh ini bergerak untuk ingin segera datang ke Makkah. Subhanallah. Dan semua janin, bukan janin, di alam ruh, semua ruh yang di alam ruh, beberapa ulama menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan, siapa yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim saat di alam ruh, berarti dia diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Kalau ada doa, ya Allah, apakah saya termasuk orang yang menjawab talbiyahnya Nabi Ibrahim saat di alam ruh dulu? Ternyata haji, ternyata saya termasuk orang yang menjawab. Subhanallah. Ya Allah, saya belum berangkat haji ini. Jangan sampai saya ini belum jadi orang yang belum menjawabnya. Tenang. Doa dan doa dan doa. Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Punten bunda. Gimana mau berangkat haji? Doa tiap hari saja tidak. Minta pada Allah saya jarang. Ini buktinya nih, punten-punten. Saya gambarkan. Ulangi lagi pertanyaan tadi. Sejak kapan ibu bapak mencintai Makkah Ka'bah? Sejak kapan? Di alam ruh saat dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Itu sekarang udah tahu jawabannya. Masya Allah. Saya pantesan nggak tahu tuh tiba-tiba cinta ke Ka'bah, cinta ke Mekah. Ternyata itu ya iya.
Dan lebih keren lagi, lihat ayatnya. Tadi dalam surah Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Ini kalau terjemah. Dan Allah telah jadikan, maknanya apa? Wa idh ja'alnal baita mathabatan. Ingatlah ketika Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat bagi manusia. Sebagai apa? Kiblat. Bagi siapa? Bagi manusia. Mathabatan itu kiblat. Tapi, camkan baik-baik. Masabatan, para ulama menjawab mengatakan masabatan ini adalah rindu yang tidak akan pernah habis. Rindu yang tidak akan pernah sirna, rindu yang tidak akan pernah habis. Masabatan. Maksudnya apa? Lihat. Dan rindu yang terbalas. Masabatan, rindu yang tidak habis tapi terbalas. Tidak pernah habis tapi terbalas. Maksudnya apa? Lihat ayahanda bunda, masabatan. Setiap ibu bapak mengarahkan wajahnya ke kiblat, ke Ka'bah, maka setiap itu juga rasa cinta ke Ka'bah itu semakin menggebu-gebu. Semakin ibu menghadapkan ke kiblat, sholat ke kiblat, Masya Allah, lagi sunnah ke kiblat, tidur menghadap kiblat, Allahu Akbar. Semakin banyak menghadapkan wajahnya ke kiblat, maka semakin dahsyat cintanya ke kiblat atau ke Ka'bah. Itu masabatan linnas. Itu dia. Maka kalau ada orang mengatakan, saya biasa aja ke Ka'bah, saya nggak pernah ada rindu ke Ka'bah, perlu ditanyakan, sholatnya ngadap mana? Iya. Sholatnya ngadap kena, karena Al-Quran mengatakan masabatan linnas. Artinya apa? Kullama tawajjahtal qiblati aktsar. Setiap Anda memperbanyak menghadap kiblat lebih banyak, maka punten cintanya makin banyak ke Ka'bah. Maka orang muslim itu, orang mukmin dahsyat sekali, punya kiblat yang luar biasa. Rumah bisa berbeda-beda. Ini ngadep pintunya ke depan, ada orang yang rumahnya nanti justru ngadep pintu luarnya ke mau keluar rumahnya ngadep ke sana, ada sebelah sini mau keluarnya ngadep ke sana, macam-macam pintu rumah. Tapi punten, begitu mau sholat yang dicari apa? Kiblat. Saya mau sholat di sini, kiblat. Mau sholat di rumah tetangga sebelah sana, arahnya kiblat. Mau sholat di mana? Kiblat. Sana, kiblat, kiblat, kiblat semuanya. Masjid boleh berbeda-beda pintu masuknya di mana. Ini masuknya di sini. Ya masjid dari sana masuknya dari utara. Kalau masjid sini masuknya ini. Tapi begitu, punten, sholat harapannya dan menghadapnya semuanya kemana? Kiblat. Semua menghadapnya ke kiblat. Dan ini keutamaan daripada punten syariat yang kita pegang.